Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pagi itu yang memperlihatkan SpongeBob terbangun penuh ceria, mencium Gary dan melihat petugas kantor pos yang mengirim surat. Di tengah jalan ia melihat keluarga bebek yang melintas dan menabur bunga di jalanan sebelum tiba di restoran Tuan Crab. Namun ketika ia sudah sampai, justru SpongeBob tak bisa masuk karena pintunya telah ditutup dengan kain yang bertuliskan bahwa restoran itu telah ditutup karena ada bulu babi, yang kemudian SpongeBob bersedih melihatnya. Namun tak berselang lama dari itu, datanglah Tuan Crab, tubuhnya dipenuhi bulu babi yang menemuinya dan mengatakan bahwa dia memang telah sengaja menutup sementara restoran itu selama seminggu guna untuk menyingkirkan hewan bulu babi. Tentunya setelah mendengar itu membuat SpongeBob sangat panik karena dia bingung selama seminggu dia harus ngapain jika tanpa bekerja di restoran ini. Apalagi mencari kerjaan sangat sulit dan apalagi 19 juta lapangan kerja. Namun lagi-lagi Tuan Crab telah memiliki solusi lain. Sebelumnya ia telah menyiapkan SpongeBob untuk bekerja di tempat lain selama seminggu agar dia ada kegiatan untuk bekerja. Sehingga hal itu membuat SpongeBob sangat senang meski dia tidak bekerja bersama dengan Squidward. Tuan Crab lalu pergi membawa SpongeBob pergi ke tempat kerja industri hiburan. Diperlihatkan ternyata Squidward sendiri bekerja di tempat sirkus sebagai badut, namun ia senang daripada kerja bersama SpongeBob. Tak berselang lama dia pun telah sampai dan Tuan Crab berkata jika SpongeBob bekerja di pabrik Spiton, tempatnya pergulatan yang berbahaya. SpongeBob berusaha menolaknya, namun Tuan Crab tetap memaksa SpongeBob agar masuk ke dalam, guys. Di sini Tuan Crab mengubah bentuk wajah SpongeBob agar kelihatan tangguh dan bisa masuk ke dalam. Kemudian SpongeBob langsung berubah setelah ia mendengar perkataan Tuan Crab jika ia harus menatap para pelanggan agar mereka bisa tahu siapa yang ada di hadapannya. SpongeBob pun mengira bahwa dia harus menatap orang-orang dengan kejujurannya, dan begitu SpongeBob masuk ke dalam tempat berbahaya itu, dia melihat para peserta bertubuh besar telah antri berjajaran di tempat itu untuk melakukan pertarungan brutal. Tempat itu sangat mengerikan, tak hanya itu saja, pertarungan tersebut banyak sekali jenisnya, yang intinya mereka bertarung mati-matian dengan kesenangan belaka. SpongeBob mulai berjalan perlahan meski dia takut, namun dia malah menatap ekor sirip kecil di hadapannya dengan wajah garang yang ternyata itu adalah sirip hiu yang sangat besar. Siapa yang menyangka SpongeBob memuji mata hiu itu sangat indah? Ternyata cara tersebut justru membuat hiu itu sangat senang karena telah dipuji oleh SpongeBob. Namun hiu itu di sebelahnya malah marah karena menurutnya mata paling indah adalah mata miliknya. Sehingga karena terjadi pertengkaran yang menyenggol beberapa orang termasuk SpongeBob, beruntungnya saat itu datanglah seekor ikan yang langsung menolong SpongeBob dengan mengeluarkannya dari pertarungan. Dan ternyata ikan itu jenis betina pemilik tempat ini. Jadi ibu bos langsung membawa SpongeBob pergi dari sana. SpongeBob pun sangat senang meski tubuhnya sempat dibanting. SpongeBob telah sampai di dapur yang sangat ekstrim, kompor gas yang besar, spatula yang sudah rusak. SpongeBob mulai ketakutan apalagi ibu bos menceritakan jika dia sudah ada banyak sekali juru masak yang telah tewas dalam sebulan saja. Yang dimana di sini jika SpongeBob tidak segera bekerja di dapur itu dengan baik, maka berikutnya foto dia akan dipajang di dinding bersama dengan foto-foto juru masak lainnya. Bosnya lalu pergi meninggalkan SpongeBob sendirian. Awalnya SpongeBob panik, namun dia sempat menenangkan dirinya sendiri bahwa dia pasti bisa menjadi koki seperti di restoran Tuan Crab sembari berangan-angan. Akan tetapi itu semua kacau setelah bosnya memerintahkan SpongeBob untuk segera membuatkan hidangan ekstrim karena takut SpongeBob membuat hidangan itu asal-asalan, sehingga bosnya marah dan membuang makanan tersebut. Di sini ikan kecil itu hanya ingin SpongeBob membuat makanan dengan batu bata yang dilapisi paku. Dalam sekejap setelah diberitahu semuanya, SpongeBob langsung membuat makanan kue yang dilumuri oli serta paku. Ternyata respon ibu bos sangat baik karena penasaran juga dengan rasanya. Saat itu pemilik langsung menyajikan makanan itu kepada salah satu pelanggan. Ternyata masakan SpongeBob sangat disukai oleh orang itu karena rasa batu batanya cukup empuk dimakan. Ditambah lagi dalam sekejap ternyata semua orang langsung memesan makanan baru tersebut. Seketika itu SpongeBob langsung mendapat orderan dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga ia langsung ngebut membuat makanan itu dengan sangat cepat.
Dalam sekejap, semua pelanggan berhasil mendapatkan roti tersebut. Mereka pun sangat menyukainya, guys. Tak lama berselang, ketua geng motor yang tak lain adalah Nyonya Puff. Dia sangat ditakuti oleh para preman di sana. Bahkan saat masuk ke dalam, dia dengan mudahnya menyingkirkan semua orang dengan pertahanan tubuhnya. Nyonya Puff kemudian duduk dan meminta kepada pelayan untuk segera mengambil gelas, dan ia langsung memakan gelas tersebut perlahan-lahan. Hingga Nyonya Puff sempat mendengar suara tawa dari SpongeBob. Seketika ia langsung panik dan ketakutan, dan ketika ada SpongeBob datang menawarkan pesanan, Nyonya Puff langsung segera pergi berlari dari tempat itu. Dan ternyata SpongeBob melihatnya. Salah satu pelanggan di sana datang menghampiri SpongeBob dan menanyakan mengapa Nyonya Puff takut saat melihatnya. Padahal Nyonya Puff orang yang sangat ditakuti di kota itu. Lalu SpongeBob menjawab bahwa mereka adalah guru dan murid di sekolah mengemudi. Tali sepatu SpongeBob terlepas, ia langsung memperbaikinya. Namun makanan tersebut justru meledak saat terkena pelanggan tadi. Kemudian datanglah salah satu pelanggan lagi yang sangat terkesan dengan SpongeBob karena dia sangat tangguh. Untuk itu si bosnya langsung mengajak SpongeBob untuk mengujinya. Apakah dia memang benar-benar sangat tangguh seperti yang dilihat oleh orang-orang? SpongeBob diperlihatkan ada satu orang yang menunggangi banteng untuk menguji ketangguhannya. Namun SpongeBob malah salah memahaminya. Dia malah kasihan kepada si banteng itu karena sudah ditunggangi oleh banyak orang, sehingga ia langsung mengangkat banteng itu. Namun ia justru malah tak sengaja melempar banteng itu keluar. Lalu latihan berikutnya adalah menonjok samsak beton, yang dimana raksasa itu berhasil membuat beton itu retak-retak. Baru saja dia akan menonjok, tangannya tak sengaja menyenggol kue yang membuat sendok garpu itu loncat ke atas dan mengenai kepala raksasa itu hingga membuatnya kempes, sehingga peserta itu sangat kagum dengan kekuatan SpongeBob. Berikutnya tes mengukur kekuatan rambut dada, di mana peserta itu berhasil menghancurkan satu batang kayu dengan mudah. Lalu berikutnya giliran SpongeBob, namun dia tak menghancurkan batang itu, melainkan dia mengubahnya menggunakan sisi kasar tubuhnya untuk menciptakan karya seni patung yang indah. Bahkan membuat si peserta itu sangat menyukai patung kayu tersebut. Jadi dengan begitu si bos langsung segera mengumumkan bahwa pria terbesar di tempat ini jatuh kepada SpongeBob. Semua orang langsung bersorak gembira dengan kemampuannya. Lalu dia pun mendapat medali besi yang berukuran besar dan sangat berat. Tak hanya itu saja, karena sekarang SpongeBob sudah menjadi pemimpin tangguh di tempat ini, maka dia juga mendapat hak istimewa untuk melakukan hal apapun semaunya. Tentunya SpongeBob telah memikirkan sesuatu untuk mengubah tempat ini. Satu hari kemudian terlihat ada segerombolan geng motor yang sangat menakutkan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat para pegulat itu, hingga mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Hal itu tentunya membuat si penjaga langsung segera kabur ketakutan saat melihatnya. Sebelum masuk, mereka juga sempat mengitari tempat tersebut dengan para anggota gengnya. Mereka turun dari motor untuk bersenang-senang di tempat terberat itu. Saat mereka masuk ke dalam, mereka pun dibuat sangat terkejut dengan tempat itu, dikarenakan kini semuanya isinya sudah berubah dan SpongeBob telah mengganti seluruh ruangan itu serta mengganti kegiatan orang-orang dengan kegiatan yang lebih positif ketimbang harus bergulat. Salah satu anggota gengnya juga berusaha memastikan bahwa tempat ini memang benar-benar tempat yang sering mereka kunjungi dengan melihat salah satu tempat jualan hotdog di sebelahnya. Tentunya dengan perubahan mendadak itu membuat ketua geng itu sangat kesal. Dia ingin berbicara dengan penanggung jawab yang sudah berubah tempat berat ini. SpongeBob berjalan penuh gaya menghadap ketua geng itu. Dia mengatakan bahwa sekarang semua tempat ini dia yang menguasai. Tentunya ketua geng itu tidak percaya dengan apa yang dia lihatnya karena menurutnya dia tidak pantas. Namun sekali lagi SpongeBob langsung membungkam orang tersebut. Dengan kemampuannya sekarang, SpongeBob langsung menunjukkannya, dia langsung bernyanyi. Intinya dalam nyanyian itu semua anggotanya langsung mengikutinya. Mereka selalu melakukan kegiatan positif dengan kasih sayang, tidak ada lagi melakukan pergelutan dengan sesama. Karena itu hanya akan menyakiti diri mereka sendiri. Sekarang kegiatannya hanyalah menyebarkan kasih sayang kepada sesama dan saling peduli. Namun si ketua geng malah mencela kegiatan itu hingga datanglah hiu besar yang memberikan makanan itu kepada si ketua geng. Namun apa boleh buat, responnya jahat. Dia membuang makanan itu hingga membuat si hiu bersedih dan menangis. Salah satu temannya datang membela dan menenangkannya, hingga semua orang yang berada di sana sempat tersulut emosi. Akhirnya membuat mereka semua langsung mengeroyok geng motor itu ramai-ramai.
Di luar sana datanglah Tuan Crab yang ingin melihat kabar SpongeBob. Dia mengira kabarnya baik, namun saat masuk ke dalam dia dikagetkan dengan perkelahian semua orang. Si bosnya langsung mengatakan kepada Tuan Crab bahwa minggu ini belum saatnya dia membawa SpongeBob pergi. Meski dengan adanya baku hantam, SpongeBob selalu memberikan kasih sayang kepada anggotanya. Bahkan si bos berkata bahwa dia dan pelanggannya sangat menyukai sosok SpongeBob. Sehingga si bos akan menjadikan SpongeBob sebagai karyawan tetap, namun tentu si Tuan Crab tidak mengizinkannya. Sehingga di antara mereka berdua terjadi pergelutan perebutan hak SpongeBob. Lalu SpongeBob langsung memisahkan Tuan Crab dan membawanya pergi dari tempat ini yang pasti akan menyulitkannya. Dia langsung keluar dan disusul oleh si bos yang memerintahkan para pelanggannya agar menangkap Tuan Crab karena SpongeBob telah diculik. Sehingga meski mereka sedang bergelut, namun mereka tetap pergi untuk menolong SpongeBob. Dan di akhir cerita hanya SpongeBob lah fotonya yang dipajang sebagai koki favorit di tempat yang sangat ganas itu. Yang kemudian film pun berakhir guys.